Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my lovely student. How was life today? But I'm not lovely, you miss. Oh, I love you. I have my you. lovely student. Okay, today. I have you. Stop it, miss. Stop it. Today we will learn about. Okay, this is the Papa Uzi voice. Okay, itu suara Papa Uzi ya, tolong. Anak-anak diperkenalkan ya, Papa Uzi, kenal ya, guru bahasa Indonesia kalian. Oke. Okay, today we will learn about describing people. Hari ini kita akan belajar tentang describing people. Miss, mohon maaf karena Miss tidak melalui Mukarram TV, but today I will learn in my YouTube channel. Miss akan mengajar di YouTube ya. Okay, the material today is about describing people. What does it mean? Describing people. Look at. Mendeskripsikan orang. Masih ya tentang mendeskripsikan orang, sama dengan pertemuan sebelumnya. Tapi pertemuan kali ini lebih kepada teks deskriptifnya atau teks deskripsinya. Begitu ya, Papa Uji? Yeah. That's right. Okay, this is. Okay, let's learn. Okay, today we shall learn to speak what the different people are like by giving detail about them. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mendeskripsikan seseorang dengan detailnya yang lebih detail, dari bentuk wajahnya dan sebagainya, kemudian kepribadiannya melalui teks deskripsi ya. Sudah belajar ya deskripsi teks di kelas 7 semester 1 ya di Indonesia. But in English we learn today. Okay, this is use the following words and word combination to complete the table and make sentence about your family members. Use, perhatikan ya, ini kursornya diperhatikan. Use the following words, gunakan kata-kata berikut and word combination dan kombinasi kata atau gabungan kata to complete the table, untuk melengkapi tabel dan make sentence dan membuat kalimat tentang keluargamu, tentang anggota keluargamu. Oke, lihat ya. Oke, seperti yang Miss sudah jelaskan, dalam mendeskripsikan orang ada tiga alur ya. Yang pertama, appearance, dari penampilan fisik yang terlihat oleh mata kita, itu appearance. Yang kedua, personal qualities, dari kualitas pribadinya atau kepribadiannya, misalkan baik ataukah rajin, kepribadian ya, tahu ya kepribadian. Yang ketiga, berdasarkan hobbies atau interest, hobi dan ketertarikannya. Nah, ini contohnya ada berapa kata yang berhubungan dari tiga tersebut ya. Oke, ini ada berapa kata ya, atau gabungan kata. Contohnya, fantastic sense of humor, berarti senang dengan jiwa humor ya, atau humoris. Ini fantastic sense of humor, jadi sense humornya ada gitu, kepekaan humornya. Kemudian sailing, what does it mean? Dari kata sail itu berlayar ya, sailing berarti senang berlayar ya, atau boleh memancing, misalkan pergi ke laut yang gitu. Nah, ini masuknya kemana coba? Hobi ya, ke hobi. Ada painting, melukis. Painting masuknya ke hobi juga. Kemudian ada good looking, what does it mean? Berpenampilan menarik ya. Nah, masuknya kemana? Ke antara tiga ini masuknya kemana? Good looking. Appearance ya, penampilannya good looking. Immature, apa immature? Dewasa ya, tidak dewasa. Kalau mature dewasa, kalau ada im berarti tidak dewasa atau masih kurang dewasa. Great sense of style, nah stylenya bagus atau keren, masuknya kemana? Bisa ya kalian bedakan, ada appearance, penampilan fisik, ada personal qualities atau kepribadian, kemudian ada hobbies atau kesukaan. Ada lagi diving, dive dari kata dive itu menyelam ya, masuknya ke hobi. Yang kata kerja, menyelam, melukis, itu masuknya semua pasti ke hobi ya. Ada olive skin, ke jenis kulit, berarti masuk ke appearance ya.
Ingat, yang kulit, ada mata, ada tubuh, itu masuknya ke appearance, penampilannya. Curly dark hair, rambutnya hitam dan keriting. Casual clothes, pakaiannya casual. Friendly, bersahabat. Wavy hair, rambutnya bergelombang. Pale skin, kulitnya pucat. Rude, kasar. Lazy, malas. Point nose, hidung mancung. Shoulder-length hair, rambutnya sepanjang bahu atau rambut sebahu. Slim, perhatikan ya kursornya, slim. Langsing. Medium height, tingginya sedang. Generous, dermawan. Popular, populer ya atau terkenal. Skiing, ski ya, bermain ski seperti hobi, suka bermain ski. Bossy, suka memerintah. Attractive, atraktif ya, sangat aktif. Plum, plum, berisi. Rafting, rafting, hobinya rafting atau bermain air ya. Oke, this is contohnya. Tadi kan instruksinya adalah make sentence about your family. Nah, ini dibuat menjadi sebuah kalimat tentang keluargamu. Nah, Miss contohnya ini, Miss berikan contoh seperti ini ya. Dari appearance dulu, penampilan fisiknya. Miss mau ceritain tentang my sister, saudara perempuan Miss ya. Nah, look at here. Miss pilih kata good looking, berarti saudara perempuan Miss good looking ya. Oke, kalimatnya gimana? My sister is good looking. Saudara perempuanku good looking atau penampilannya menarik atau enak dilihat. Boleh ya kalian terjemahkan sesuai dengan bahasa yang kalian gunakan sendiri. Boleh bahasa saudara perempuanku enak dipandang, boleh terjemahkan seperti itu. Gimana enaknya aja ya, jangan dipaksakan. Penerjemahan Inggris ke Indonesia jangan dipaksakan, tapi harus sesuai dengan sense atau enaknya kalian sendiri. My sister is good looking, saudara perempuanku enak dipandang. Nah, kemudian personal qualities-nya, kepribadiannya gimana? Miss ini masih wavy hair. Miss ada wavy hair. She has wavy hair. Nah, ini masih appearance ya. Ini masih penampilan fisiknya. She has wavy hair. Dia mempunyai rambut bergelombang. Ini ada kesalahan sedikit ya. Sekali lagi, ini masih appearance, masih penampilan fisik. She has wavy hair. Itu kan masih penampilan fisik ya. Dia mempunyai rambut yang bergelombang. Nah, personal qualities-nya gimana, Miss? Kepribadiannya gimana? Bisa. She is generous. Yang ini, pilih kata generous, dermawan. Dermawan tahu ya, suka memberi ya. Misalkan ada yang kesulitan dibantu. Bahasa Inggrisnya itu generous, dermawan. Nah, tambahin di sini nanti she is generous. Kemudian terakhir ada hobinya. Diving, she likes diving. Nah, itu hobinya. She likes diving. Pakai S ya karena subjeknya ada she di sini. She likes diving. Dia suka menyelam. Nah, ini tentang my sister. Nah, nanti kalian bisa buat contoh lainnya dengan keluarga kalian sendiri ya. Ini Miss kenalin kata-kata yang bisa kalian gunakan. Ada sailing, painting, immature, dan sebagainya. Boleh ya kalian buat dengan contoh, masukkan family member, keluarga kalian sendiri, kemudian dibuat menjadi seperti ini. Oke? Next, we learn about descriptive-nya. When you describe someone's personal qualities, perhatikan ya kursornya. Sekali lagi perhatikan kursor yang ini dan penjelasan dari Miss. When you describe someone's personal qualities, ketika kamu mendeskripsikan kepribadian seseorang, you should support your description with example. Kamu harus mengetahui dulu deskripsi tersebut yang digunakan, and justification dan penjelasannya. Contohnya di sini kalian harus tahu dulu dong arti-artinya ya. Di sini ada berbagai adjektif atau kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Pertama ada generous. Boleh sambil dicatat artinya generous, dermawan ya.
Talkative, aktif atau senang berbicara. Energetic, energik ya. Intelligent, cerdas. Bossy, senang memerintah. Ada bos ya, bossy itu orangnya senang memerintah. Nyapu dong, kamu nyapu. Biasanya teman ya, ada teman yang gitu. Pangmelikeun atuh, pangmelikeun batagor, pangmelikeun apa gitu. Nah, itu namanya bossy. Jadi senang memerintah. Atau ketua geng ya, biasanya kalau kalian punya geng-geng gitu, nggak boleh ya, sebenarnya nggak boleh ada gengan. Nah, itu disebutnya bossy, senang memerintah. Outgoing, what does it mean? Ada yang tahu? Out, keluar, going, pergi keluar. Enggak ya, enggak gitu. Outgoing this mean ramah. Ya, boleh sambil dicatat. Don't forget to write down in your book. Outgoing, ramah. Rude, kasar. Impatient, dari kata patient, pasien. Patient itu ada dua arti, pasien dan sabar. Kalau ada im di depan berarti artinya tidak. Impatient, tidak sabaran. Atau apa ya, tidak sabaran gitu. Misalkan kalau nunggu lama-lama kalian kesel, itu namanya impatient ya. Popular, populer ya, atau terkenal. Ada shellfish, selfish itu ikan, sel ikan enggak ya. Selfish, egois ya, memikirkan diri sendiri, itu selfish ya namanya. Oke, sambil catat. Well dressed, well baik, dress pakaian baik. Maksudnya adalah jadi tampilan pakaiannya itu enak dilihat gitu. Well dressed, bajunya keren misalkan, atau enak dipandang, atau bajunya apa ya kalau bahasa kita, pas gitu, pas bajunya, cocok lah gitu dengan orangnya. Nah itu. Get it so far about this adjective? Ini adjective yang digunakan untuk mendeskripsikan penampilan fisik seseorang ya, dan kepribadiannya. Ini tentang kepribadiannya. Jadi menggunakan adjective atau kata sifat ini. Get it so far? Okay, let's continue. Nah, this is the example of about descriptive text. Ini contoh dari descriptive textnya, menceritakan tentang a close friend, teman dekat. Sekali lagi, seorang teman dekat. Terjemahkannya dari depan dulu, seorang close friend, teman dekat. Jadi ini tentang seorang teman dekat yang bernama Timothy. Oke, Miss jelaskan ya. Teksnya tentang apa, kalian sambil dicatat artinya. I don't want to know, you have to write down. Tulis artinya. Kalau sudah tahu, Miss gimana kalau udah hafal, Miss artinya gampang kok. Ya udah, nggak usah. Teksnya aja tulis ya, di buku tulis. Oke, paragraf pertama tentang Timothy. Namanya siapa? Timothy have been my close friend for 2 years. Nah, kata-katanya lumayan rumit ya untuk kalian yang kelas 7. Miss di sini jelaskan artinya, silakan ditulis. Timothy have been my close friend for 2 years. Sambil dilihat kursornya, Timothy sudah menjadi teman dekatku selama 2 tahun. Nah, begitu terjemahannya. I first met him on a school exchange trip to the Paris, France. I first meet, saya pertama kali bertemu dia on a school exchange trip, dalam perjalanan pertukaran pelajar ke Paris. Jadi saya ini bertemu dengan Timothy saat pelajaran pertama, yaitu saat pertukaran pelajar ke Paris, Prancis. Oke, perhatikan ya kursornya. Yaitu ada Papa Mi, suara Papa Mi, salam dari Papa Mi untuk kalian. I asked him the road to the library. I asked him the road to the library and we start talking. Saya mengajaknya berjalan ke perpustakaan and we start talking, dan kita mulai ngobrol atau berbicara. Maksudnya talking, ngobrol di sini ya. We are friends ever since.
kita berteman saat itu. Jadi pertama kali penulis ini bertemu si Timothy itu di pertukaran pelajar ke Paris. Dia ngajak ke mana? Ke perpustakaan. Dan semenjak itulah dia berteman dengan Timothy. Nah, jadi paragraf pertama menjelaskan tentang introduction atau pengenalan dari Timothy ini ya. Oke, next, paragraf keduanya. Timothy is quite well looking. Timothy is quite well looking. Timothy lumayan good looking. Jadi lumayan terlihat enak dipandang. Jadi good looking, enak atau well looking. Boleh good looking, boleh well looking. Artinya sama ya. Intinya enak dilihat, enak dipandang. He is tall and slim. Dia tinggi dan langsing. With olive skin and curly dark hair. Dengan kulit olive and curly dark hair dan rambut dark hitam keriting. Like many French people, seperti orang Prancis lainnya, he has great sense of style. Perhatikan kursornya ya, he has great sense of style. Dia mempunyai style yang great, hebat ya. Misalkan berarti dia peka stylenya, misalkan enak dilihat. Jadi kan well looking ya. So he always looking well dressed even in casual clothes. So dia selalu terlihat indah dengan dressnya walaupun dengan pakaian casual. Jadi Timothy ini terlihat selalu enak dilihat ya, karena dia tahu style yang bagus buat dia, style yang cocok untuk dia. Ada ya teman kalian yang suka gitu? Kalau kalian lihat tuh suka enak gitu dilihatnya tuh, pas gitu. Dari pakaian, dari cara dia menggunakan kerudung, misalkan menggunakan sepatu, selalu good looking. Misalkan ada ya teman kalian yang seperti itu? Bisa yakin ada salah satu atau mungkin beberapa atau mungkin banyak dari kalian yang seperti itu. Oke, next, paragraf ketiga masih tentang Timothy. Timothy is very outgoing. Timothy sangat ramah. Outgoing tadi apa? Ramah ya, ingat, outgoing, ramah. He has always friendly and loves to having fun. He has always, dia selalu friendly, itu artinya teman, bukan ya. Friend itu teman, kalau ada linknya bukan, tapi bersahabat lah, senang berteman. He has always friendly, dia selalu bersahabat, and loves to having fun, dan menyukai kebahagiaan, misalkan senang bercanda, maksudnya gitu. He's got a fantastic sense of humor and he has always makes me laugh. He's got a fantastic sense of humor. Dia punya selera humor yang baik atau tinggi. And he has always makes me laugh. Dan dia always selalu membuatku laugh. What do you mean love? Lau GH dibacanya love ya, pakai V tebal, love. Ada love, ada love. Love, ada love, ada love. Kalau love itu love ya, love pakai E. Ada love pakai A, itu adalah tertawa ya. Dia selalu membuatku tertawa. Ini perhatikan kursornya. However, meskipun he can be immature at times. Meskipun dia can be, bisa atau kadang immature. Tadi apa immature? Tidak dewasa ya. Mature itu dewasa. Kalau ada berarti tidak. At times, pada waktu tertentu. For example, sebagai contoh. Sorry dear, kalau di sini sedikit berisik ya. Yang jelas kalian bisa mendengar Miss ya. Focus on my voice, okay? Focus on my voice and the cursor. Kalau ada suara sedikit berisik itu wajar karena Miss lagi di sekolah dan banyak guru-guru di sini. Okay, next. When he don't get what he wants, ketika dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, he act childishly and stamps his feet. Dia bertingkah kekanak-kanakan. Ada childish ya, childish. Childish itu kekanak-kanakan. Ada li berarti ada dengan. Childishly dengan kekanak-kanakan. And stamps his feet, dan stamp itu apa ya? Menghentak-hentakan kakinya, kayak yang kecil gitu loh.
gitu-gitu ya, dihentak-hentak kakinya. Kalau kalian masih kecil tuh pengen jajan ke mama, dihentak-hentak kakinya, mama mau jajan gitu ya, atau ke teteh mau seblak, nah gitu, sambil dihentak-hentakan kakinya. Nah itu si Timothy. Selanjutnya masih paragraf keempat ya. Timothy is very keen at water sports. Timothy sangat menyukai water sport. Keen itu peka ya artinya, very keen, sangat peka atau sangat menyukai lah bisa. At water sport dengan olahraga air. Jadi Timothy ini senang olahraga air. He likes sailing and he spend a lot of time on his boat. Tuh, he likes sailing. Sailing apa tadi kata Miss? Dari kata sail, berlayar. Kalau sailing berlayar ya, berlayar atau pergi ke laut lah gitulah. And he spend a lot of time, dan menghabiskan banyak waktu di his boat, di perahu atau di kapalnya. He enjoys scuba dive, dia menikmati menyelam. To and loves exploring life under the seaside, dan dia juga menyukai exploring life. Apa explore? Explore? Kalian kalau explore dong gitu. Berkelana gitu ya, mengelanai hidup under the seaside, di pinggir-pinggir laut atau di pinggir pantai. Nah, jadi si Timothy ini senang kalau berhubungan dengan olahraga air seperti diving, kemudian berlayar, menghabiskan waktu di pantai, di laut misalkan. Ada yang suka begitu? Jarang ya, sekarang kebanyakan sukanya main game ya. Oke, perlu ada catatan ya, lihat, perhatikan. Kalau ada kata hobi, menyatakan hobi, harus menggunakan verb ing. Contohnya di sini ada he likes sailing. Ya, dia menyukai sailing, jangan sail. Ada lagi he loves exploring. Jangan explore, tapi harus ing. He loves exploring, karena ini menyatakan hobi atau kegemaran, harus menggunakan verb ing. Oke? He likes sailing, he likes dancing, he likes reading, he likes cooking. Nah, harus gitu. My hobby is cooking. Gak boleh my hobby is cook. My hobby is reading. Harus pakai ing karena itu hobi. My hobby is dancing. Karena hobi harus pakai ing. Kan asalnya dance, jadi harus menjadi dancing. Cook jadi cooking. Okay, get it so far? I hope you get it. Okay, next, the last paragraph. All in all, I'm glad to have Tiffany like my friends. Okay, overall, intinya all in all itu apa, Miss? Semua dalam semua. Maksudnya apa? Pada intinya atau ya intinya gitu ya. I'm glad to have Timothy like my friend. Saya senang mempunyai Timothy sebagai teman saya. It's a pleasant to be with him. Sangat menyenangkan bersama dia, and I really enjoy him company. Dan saya sangat enjoy dengan berteman dengannya. I'm sure we will always are close friend. Saya yakin kita akan menjadi teman yang baik. Kita akan selalu menjadi teman yang baik. Nah, itu tentang a close friend, tentang teman dekat ya, dari seorang penulis yang bernama Timothy. Nah, nanti kalian juga akan membuat paragraf seperti ini tentang teman kalian ya. Oke, Miss jelaskan dulu ini bentuk dari paragraf ini. Yang pertama adalah cara membuat teks deskripsi itu. Yang pertama introduction atau perkenalan. Perkenalkan dulu, kalian mau memperkenalkan siapa? Introduction. Timothy. Di sini adalah Timothy have been my close friend. Jadi pendahuluan dulu. Saya punya teman namanya misalkan Miss punya teman namanya Pak Pauji. Nah, saya bertemu Pak Pauji di sekolah SMP Mekar Arum. Nah, itu perkenalan awalnya ya, introduction, perkenalan awal. Kemudian yang kedua nih, di sini ada name and when, where, how, meet. Nah, di sini ada namanya siapa, boleh kapan bertemunya,
Perhatikan cursor ya, kapan bertemunya, where, di mana, atau how meet, bagaimana ketemunya ya. Yang kemudian paragraf kedua adalah main body, atau main body itu kerangkanya ya, kerangka dari deskripsi teman tersebut. Terdiri dari apa aja? Ada physical appearance, penampilan fisiknya dulu. Misalkan dia bentuknya gimana, apakah misalkan rambutnya pendek atau panjang, curly. Nah, di sini. Kemudian paragraf ketiga adalah personal qualities. Nah, ini kepribadiannya, baru kepribadiannya. Apakah dianya orangnya baik atau pemurah senyum, bersahabat, atau pemarah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tentang hobinya. Di sini diceritakan hobinya. Hobinya apakah membaca, menulis, masak, atau camping dan sebagainya ya. Terakhir, nanti ada conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan dari teman kalian tersebut atau kesan kalian terhadap teman tersebut. Nih, comment and feeling. Komennya tadi kan si penulis mengatakan kalau dia senang berteman dengan Timothy. Nanti kalian bisa tuliskan I like Timothy. Misalkan I like to be friend of Timothy. Dan feelingnya, perasaan kalian, kemudian komen kalian tentang dia. Nah, itu kesimpulannya ya. Ini contoh dari teks deskriptif dalam bahasa Inggris ya. Nah, dalam bahasa Indonesia juga Miss yakin kalian sudah mengenal itu ya. Nah, ini Miss berikan contohnya. Silakan sambil diresapi, dihayati. Oh, caranya seperti itu. Okay? Oh, ini masih penjelasan ya. Sorry. Descriptive essay consists of. Jadi teks deskriptif itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama adalah introduction. Pengenalan yang kamu berikan about the person, tentang seseorang tersebut. Tadi ya sudah. Kemudian yang kedua adalah a main body in which you describe their. Main body atau penjelasan atau ulasan yang kamu gunakan untuk mendeskripsikan mereka. Tadi yang pertama ada jelaskan dulu penampilan fisik, kemudian karakter, kemudian hobinya, baru terakhir kesimpulan. Nah, ini conclusion, kesimpulan. Itu 3 caranya ya, oke? Minimal berarti ada 3 paragraf. Paragraf pertama introduction, paragraf kedua ada main body, kemudian paragraf ketiga conclusion, kesimpulan. Boleh lebih dari 3. Oke, Miss mengingatkan untuk tugas minggu lalu, silakan yang belum dikumpulkan silakan kumpulkan ya tugasnya minggu lalu. Ini contoh-contohnya ya, ini mendeskripsikan tentang diri sendiri untuk minggu lalu. Ini contohnya Miss berikan contoh ya, biar yang belum mengumpulkan segera. Ini ada Bilal Ramadhani dari 7B, ada Novan. Jadi ini mendeskripsikan diri sendiri ya. I am handsome and good looking. I have black hair and brown eyes dan sebagainya. Ada lagi ini dari Azhara Aulia ya. Kemudian ada lagi dari Rindi Febriani kelas 7E, ada lagi dari Nisrina. Nah, ini contoh. Nah, tugasnya itu dibuat di HP ya, jangan di bisa, Miss yakin lah kalian lebih kreatif ya. Bisa gunakan banyak aplikasi edit foto, bisa juga di Instagram ya. Ada juga yang membuatnya di Instagram boleh. Intinya tidak di kertas folio, oke? Setelah itu fotonya dikirim ke Google Classroom, oke? Oke, untuk tugas minggu ininya, Miss akan kirimkan ke Google Classroom, oke? Ada latihan. Thank you for today, I think enough. Silakan dicatat semua yang Miss bicarakan dari tadi ya, dan dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan melalui WhatsApp pribadi Miss ya, atau boleh di Google Classroom. Oke, I think enough for today. Thank you for coming. See you next week. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.